saya mengurus surat pindah ya, surat pindah KK seperti itu ya. Kelihatan nggak apa yang saya share? Kelihatan Pak. Nah, kemarin saya bikin KK seperti ini. Jadi dari kantor desa ada surat pengantar pindahan penduduk seperti itu. Nah, ini yang nantinya kita akan bikin secara digital seperti itu ya. Jadi ntar warganya akan dikasih link untuk membuka suatu Google Form. Nah, kemudian ntar outputnya berupa surat gitu loh, yang akan dikirim ke email si warga tersebut. Nah, sehingga warga tersebut tinggal print, menandatanganinya, kemudian bisa mereka kalau kalau di dalam suratnya belum ditandatangani sama ininya kepala desanya, yang mungkin warganya pergi ke kepala desa minta tanda tangan dan stempel saja gitu. Apa harus ke desanya ambil form kemudian mengisinya seperti itu ya, atau mungkin ada atau kantor desa yang bersedia untuk menandatanganinya langsung oleh kepala desanya, mungkin untuk validasi mungkin perlu ketemu juga gitu kepala desanya. Nah, tergantung desa-desanya ya, kita bikin sistemnya seperti itu ya. Paham maksud saya? Paham, Pak. Ada yang perlu ditanyakan nggak? Gimana Pak kalau yang desanya nggak ada sinyal itu Pak, susah sinyal? Ini Pak. Mungkin untuk saat ini mungkin usulan saja gitu ya. Kalau untuk ini mungkin kita bisa ya ngajukan proposal lah kepada Pemda setempat untuk mungkin diberi anten sinyal yang bagus kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau emang sinyalnya udah bagus, nah kita usulkan ini loh Pak, kira-kira mungkin kita stop untuk menggunakan kertas dari pihak kantor desanya, kita menggunakan via online saja Pak gitu ya. Mungkin bisa untuk jadi program kerjamu juga itu Renaldi, kalau emang di tempatnya susah sinyal ya bisa bersurat gitu ke bagian sananya untuk memprogramkan adanya sinyal di desa bersangkutan gitu ya. Oke Pak. Nah, tapi untuk sementara tugasnya kita ini yaitu kita bikin untuk mata kuliah basis data ini. Nah, saya base projectnya ini tentang tertib administrasi dengan menggunakan database ya, atau digitalisasi, tidak lagi menggunakan kertas seperti ini contohnya yang saya kasih ya. Nah, langkah pertama ini cukup mudah ya. Kalau kemarin kan saya pakai ini ya, pakai apa nama softwarenya kemarin tuh, MySQL. Nah, sebenarnya kalau saya pikir-pikir sih saya rasa waktunya nggak cukup untuk mempelajarinya itu, karena itu suatu software kita dan algoritma di dalamnya itu perlu kita pelajari secara matang baru bisa diterapkan. Saya rasa mungkin berapa minggu belum tentu bisa kita menguasai gitu sampai dapat suatu basis data yang bagus seperti itu ya. Nah, oleh karena itu saya di sini akan mendemokan sebuah aplikasi yang dibawa oleh Google Drive sendiri ya. Kita menggunakan software yang sudah jadi saja tanpa harus memprogramkannya. Nah, jadi langkah pertama kita di sini kita membuat suratnya terlebih dahulu ya. Membuat suratnya terlebih dahulu harus sama persis dengan surat yang di kantor desa. Saya rasa kan di kantor desa itu ada banyak surat ya yang perlu diiniin, yang perlu kalian telaah gitu kan ya. Nah, salah satunya di sini mungkin surat permohonan pindah, bisa jadi seperti itu kan. Ada surat keterangan apa mungkin segala macam, keterangan kematian atau apa segala macam kan. Itu beberapa surat yang ada di kantor desa. Nah, mungkin hari ini saya akan contohkan gimana sih kita membuat surat keterangan pindah. Nah, surat ini ya, keterangan pindah ini kita mencoba untuk melakukan menyusun surat tersebut menggunakan software bawaan Google Drive. Jadi langkah pertama itu kita harus buka Google Drive kalian dulu ya. Tahu kan tempat Google Drive? Nah,
saya rasa nggak masalah ya. Kan buka email, kemudian kalian lihat yang kotak banyak di sini ya. Oh, laptop saya lemot. Nah, di sini ada Drive. Lihat ya. Di sini ada Drive. Nah, tinggal kalian klik aja. Nah, ntar akan lari ke menu yang seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kalian klik My Drive. Nah, di My Drive, kemudian di sini ada Google Form. Kelihatan ya? Nah, di Google Form itu kalian klik ininya, blank form. Ini ya. Kalian klik itu. Nah, kemudian akan muncul seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kalian bisa ngisi di sini apa aja kebutuhan dari suratnya. Itu ya, seperti apa, nama, kemudian nomor induk KTP, segala macam ya, kalian sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di suratnya. Oke. Tapi sebelum itu saya pengen kenalkan ke kalian dulu. Sebelum itu baiknya kita membuat suratnya dulu sesuai dengan surat dari kantor desanya. Nah, ini klik Google Doc, kemudian blank dokumen. Nah, ntar tampilannya akan seperti ini, akan seperti Word seperti ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, seperti ini ya, ntar kelihatan seperti ini. Nah, kemudian kalian susun suratnya, kalian ketik suratnya sesuai dengan surat dari pihak kantor desanya. Ini ya. Nah, kelihatan suratnya ya. Apa yang kelihatan di monitornya? Kelihatan nggak? Suratnya juga kan ya. Nah, di surat ini kan ada, silakanlah kalian ketik sesuai dengan ini, atau tidak mau pakai tabel di sini nggak masalah. Tapi lebih dekat dengan ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau lakukan inovasi yang lebih bagus, tapi entry-entry yang dibutuhkan di dalam suratnya itu harus ada ya, nggak boleh hilang. Nah, nggak boleh hilang. Saya udah contohkan seperti ini. Ada contoh di sini saya bikin biar cepat saja. Di sini saya udah contohkan yang sudah jadi. Nah, ini saya udah contohkan seperti ini yang udah jadi. Saya ambil contoh beberapa pertanyaannya, nggak sampai semuanya saya bikin di sini ya. Nah, formulir pendaftaran perpindahan penduduk. Ini dari mana saya dapat? Ini saya dari surat yang dari kantor desa ini ya, dari Empang ini. Nah, di sini nomor KK. Kalian juga harus ada nomor KK. Ini ya. Nah, terus untuk menginput datanya kalian harus ada tanda seperti ini. Kurung lancip seperti ini ya, kurung sudut seperti ini. Kemudian ada nomor KK. Nah, kemudian ada nama lengkap. Kemudian ada nama lengkap. Nah, ini nomor KK ini akan ditarik bentar ya dari Google Form kita. Ini perintahnya ini menarik data yang ada di Google Form berupa data tentang nomor KK. Di sini ntar akan terisi dengan nomor KK kita berapa. Misalnya di Google Form ntar misalnya nama lengkap, kita isi nama lengkap misalnya Koko Hermanto. Di sini akan terisi dengan nama Koko Hermanto di sini ntar ya. Itu NIK juga akan terisi ntar jenis permohonan. Jadi di sini harus kita isi sesuai dengan hasil dari Google Form-nya ntar. Google Form yang tadi ya. Nah, setelah ini ya, saya sederhana saja, saya pertanyaannya sampai nomor 4 saja. Saya ambil sampai nomor 4, nomor lainnya mengikuti ya. Nah, kemudian di bawahnya ada Empang misalnya ya, kemudian tanggal pengajuannya,
kemudian ada pemohon, kemudian nama lengkap. Nah, kalau kayak gini otomatis akan terisi ya sesuai dengan data yang diisi sama si warga pemohonnya. Nah, kemudian ini otomatis akan muncul ya. Cuman yang akan beda-beda ngisinya ya, setiap warga akan beda ngisinya, kayak nomor KK, nama lengkap ini akan beda isinya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin Google Form-nya. Ya, Google Form-nya kayak tadi ya. Cara ngisinya tadi. Nah, ini kelihatan nggak Google Form-nya? Formulir Google Form-nya. Nah, jadi ceritanya kayak gini ya. Si warga ini mengajukan surat perpindahan penduduk via online kayak gitu ya. Jadi surat yang akan dia terima juga akan diterima via online juga, yaitu akan dikirim juga ke emailnya si warga. Nah, kemudian si warga itu akan memprint sendiri surat tersebut ya. Nah, makanya di sini saya butuh email. Saya butuh email warga ya, tergantung kebutuhan kita. Nah, kemudian di sini tanggal pengajuan. Kenapa saya butuh tanggal pengajuan? Kenapa kita butuh tanggal pengajuan? Ya, di sini ada ya. Di sini akan diisi tanggal pengajuan. Nah, di sini akan diisi dengan tanggal pengajuan ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Nah, kemudian ada nomor KK. Nomor KK kita butuhkan karena untuk data yang ini. Nah, kemudian ada nama lengkap. Nah, nama lengkap juga kita butuhkan di Google Form-nya. Jadi di sini juga harus ada nama lengkap ya. Makanya di sini juga kita harus bikin nama lengkap. Saya rasa Google Form udah paham ya cara bikinnya ya. Nah, kemudian ada NIK. NIK juga kita butuhkan. Nah, kemudian di sini ada jenis permohonan. Nah, kenapa beda dari opsi yang di atasnya? Di sini ada langsung tertera 3 jenis pemohonan. Ya, karena kita bisa evaluasi ya dari surat yang kita terima dari desanya, kan ada 3 di sini. Ada surat keterangan pindah. Coba perhatikan nomor 4 ya, jenis permohonan. Ada surat keterangan pindah, surat keterangan pindah luar negeri, dan ada surat keterangan tempat tinggal. Nah, makanya itu saya butuh di sini ya. Saya kasih 3 berdasarkan opsi yang ada di surat sebelumnya. Nah, setelah itu selesai, kemudian kita coba. Jadi ingat ya, langkah pertama kita bikin suratnya dulu sesuai dengan surat yang ada di kantor desa. Kemudian langkah keduanya kita bikin Google Form-nya sesuai dengan data apa yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, kemudian kita contohkan. Ini saya contohkan ya. Saya contohkan mengisi dengan email saya. Nah, misalkan saya isi dengan email saya koko.hermanto mana ad-nya? @uts.ac.id. Nah, tanggalnya nih, nomor KK-nya saya sembarangkan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Nama lengkap Koko Hermanto. Nah, kemudian apalagi NIK misalnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian saya pengen membuat surat keterangan pindah kayak gitu ya. Kemudian tinggal saya kirim. Nah, di sini saya coba tambahkan di Google Form-nya tadi ya. Di Google Form-nya tadi ada di bagian settingnya, bisa kalian tambahkan. Ada kata ini saya tambahkan ya. Silakan cek email Pak Bapak Ibu untuk mendownload surat yang diajukan. Nah, jadi sesuai dengan perintahnya saya disuruh cek email. Apakah suratnya itu udah masuk ke email saya apa belum? Mari coba kita cek email ya. Oh, belum masuk. Coba kita refresh mungkin.
Nah, ini sudah ada masuk suratnya ke email saya. Nah, jadi surat yang saya minta itu udah masuk. Nah, jadi nomor kakak yang saya isi tadi 123456, kemudian namanya Koko Hermanto, kemudian NIK-nya sekian, kemudian jenis permohonan adalah surat perpindahan. Nah, kemudian ini udah ada tanda tangannya tadi, udah kita taruh sama stempelnya. Nah, kemudian di sini belum ada tanda tangan kita ya, tinggal kita print kemudian kita tanda tanganin. Nah, di sini ada nama kita dan di sini ada tanggalnya ya. Nah, jadi itu tujuan kita ya, paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, jadi gimana sih Pak caranya biar bisa muncul seperti dari bikin Google Form-nya sampai dapat ininya ya, sampai dapat suratnya ke email kita gitu. Nah, jadi caranya cukup sederhana saja ini ya. Kalian cek tadi Google Form yang kalian sudah input satu jawaban. Ini tadi ya, yang mana ini? Nah, ini ya. Kalian bisa klik respon di sini. Nah, kemudian kalian klik ini ya. Tanda hijau ini. Klik aja. Nah, ini data-data tadi ya. Data-data dari hasil Google Form-nya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Nah, jadi langkah pertama kalian klik ini extension. Nah, klik extension, kemudian silakan kalian add ini ya, add-ons. Nah, add-onnya ya, kalian klik add-on. Nah, kemudian di sini akan tampil, tunggu ya, lagi loading. Nah, yang kuning ini silakan kalian klik ya untuk di download. Auto thread kelihatan ya. Kelihatan nggak? Pak. Enggak. Nah, ntar kalian download ini ya, auto thread. Nah, kemudian kalau saya kan saya sudah download ini, tinggal saya pakai saja. Gimana cara exit? Oke. Nah, ini saya udah pakai dia. Nah, ini saya udah seperti ini udah open auto thread, sudah saya install tadi malam. Nah, tinggal kalian open. Nah, di sini kebetulan saya sudah melakukan sebuah project di sini ya, project yang kalian saya kerjakan ini. Nah, kalau biasanya kalau baru di sini nggak ada muncul yang seperti ini ya, nggak ada muncul di sini. Nah, kalau kalian baru berarti tinggal klik new job. Nah, tapi new job ini hasilnya seperti ini juga, langkah-langkah seperti ini juga saya coba edit. Nah, di new job itu ada langkah pertama. Langkah pertama ini name your merge job. Nah, di sini silahkan kalian berikan nama job kalian ya. Nah, kebetulan saya di sini saya udah namakan dia sebagai tes 1 ya. Kemudian silahkan kalian next. Nah, kalian next. Nah, kalian di sini form drive. Nah, kalian tinggal pilih aja, misalnya mungkin mau create a sample, tapi saya anjurkan pilih form yang sudah kita buat tadi. Nah, silakan dicari di drive-nya tadi apa form yang dibikin. Nah, ini kan tadi formulir ini nih. Ini formulir ini tinggal kalian klik aja, tinggal diklik kemudian select ya. Kemudian akan muncul di sini. Nah, kebetulan saya udah ya. Ini yang saya pakai. Nah, setelah itu kalian next. Kalian next. Nah, kalian akan muncul seperti ini. Nah, ini entry-entry yang ada di dalam surat tadi, jadi harus sesuai ya. Ini harus sesuai dengan tabel-tabel yang ada di sini. Harus sesuai dengan kepala tabel yang ada di sini ya.
Misalnya dia pakai huruf besar, jadi di sini juga harus huruf besar. Karena kalau emang tidak kebaca sama, jadi dianggap suatu kolom yang berbeda sama dia ya. Jadi harus sama ya. Kayak nomor kakak, kayak data dalam kurung no kakak, jadi untuk no kakak. Nama lengkap, jadi untuk diambil dari kolom itu ya, dari kolom nama lengkap kayak gitu. Jadi Enika diambil dari data kolom Enika, jadi harus sama ya, saya anjurkan harus sama karena akan error, nanti nggak bisa kebaca ya. Nah kita next. Nah di sini ada pilihannya, mau pilihannya yang mau dikirimkan ke si warganya, mau dalam Google Doc atau dalam PDF. Nah saya lebih baik pilih PDF ya. Nah kemudian apa sih nama ininya, nama filenya di sini saya tulis sembarang ya, terserah kalian ya. Mungkin surat pindah, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan itulah ya, surat keterangan nikah, mungkin bisa ada surat-surat seperti itu ya. Nah kemudian saya pakai di sini nama akhirnya itu nama lengkap dari warganya. Jadi tujuan dari tanda kurung seperti ini menarik data yang pada nama lengkap ya. Jadi ini akan berubah jadi nama lengkap di sini ntar. Bukan nama lengkap tertulis, tapi nama si orang yang mengajukan sesuai dengan Google Form yang dia isi ya. Nah di sini silakan isi multiple output mode. Nah kemudian silakan di next lagi. Nah di sini kalian silakan pilih drive tempat menyimpannya. Kalau saya pilih di My Drive aja ya, tapi kalau kalian pengen pilih folder lain, nah silakan choose folder ya. Nah tapi saya nggak usah aja. Nah di sini ada beberapa folder, kalau pengen bikin ya tinggal klik kanan new folder kayak gitu ya. Nah tapi saya pilih my drive aja. Nah kemudian kita next di sini. Nah di sini next saja. Langkah ketujuh juga di next saja ya. Nah kemudian di sini ini share dokumen via email atau tidak. Nah di sini ya tempat kita nge-share-nya ini ya, nge-share-nya data kita ke si warganya. Kita akan menge-share via email. Share doc, yes. Kemudian share doc dalam bentuk PDF atau ya, karena kita udah pilih tadi PDF, jadi di sini tertera sebagai PDF ya. Nah di sini silakan di sini dicentang yes-nya. Kemudian di sini silakan dicentang juga yes-nya ya. Nah kemudian di sini alamat email. Alamat email ini tinggal kita klik aja seperti ini ya. Kita ketik seperti ini berdasarkan dengan Google Form-nya tadi. Google Form-nya di sini kan si warganya sudah menulis sudah menulis alamat emailnya. Nah, secara otomatis kalau bikin perintah tanda kurung seperti ini, maka alamat emailnya di sini akan tertera di sini, akan secara otomatis akan ada alamat email si warga tersebut di sini ya. Nah, kemudian di sini jenis permohonan. Jenis permohonan di Google Form-nya tadi ya. Di Google Form-nya. Nah, di Google Form-nya akan terisi misalnya kalau kita jenis permohonan surat keterangan pindah. Berarti di situ akan tertulis surat keterangan pindah di sini ya. Nah, yang terhormat titik-titik. Nah, di sini akan diisi secara otomatis oleh aplikasinya dengan nama lengkap si pengaju, si pemohon. Kemudian kita ketik-ketik lah ini apapun kata-katanya yang sopan atau apa gitu ya. Berikut kami lampirkan pengajuan surat pindah dari saudara atau dari bapak atau ibu, terserah. Nama lengkapnya dia. Kemudian semoga dapat diperuntukkan sebagaimana semestinya. Hormat kami admin kantor desa. Misalnya saya pakai empang atas misalnya ya. Nah kemudian setelah itu udah tinggal kalian save saja ya. Tinggal kalian save.
maka akan muncul model seperti ini. Ntar pas kalian save akan muncul model seperti ini. Nah, akan muncul model seperti ini ntar. Tinggal kalian running saja ya. Ini tanda running ini, tanda play, running job. Nah, coba kalian saya share misalnya Google Form-nya. Karena di kebanyakan ya di kantor desa kita itu tidak ada kop suratnya. Nah, kalian minta saja ya di ini. Nah, di sini nggak ada kop suratnya. Nah, ini nggak ada kop surat. Kalian boleh tambah ya biar estetika gitu suratnya ya, nggak kayak kertas-kertas biasa doang kayak gitu. Nah, nggak ada kop suratnya. Kalian bisa cari di ininya. Saya pakai koperasi nggak apa-apa. Misalkan kita misalkan saja ya, gampang ini kayak urut aja ini ya. Nah, kita paste aja di sini. Ctrl P. Tinggal kalian crop saja. Ini contoh saja ya, biar suratnya ada cropnya. Oke. Nah, ini lebih cantik ya, ada kopnya sekarang suratnya. Nah, coba sekarang coba mungkin 1-2 orang dari kalian coba saya share link Google Form saya ini ya untuk kalian isi. Tapi emailnya harus benar ya. Emailnya kalian tuh harus benar. Saya share di chat. Nah, itu linknya udah ada di ininya masing-masing ya. Coba itu diklik. Saya pengen lihat apakah benar nggak terkirim ke alamat email kalian surat yang udah saya bikin. Masuk ke chatnya, emailnya, anunya, linknya. Nah, coba diisi sembarang saja, tapi emailnya benar. Sembarang aja, tapi emailnya benar ya, biar kelihatan terkirim ke email kalian surat yang sudah saya bikin seperti itu. Nah, saya pengennya kalian pakai barcode besok ya. Mungkin ada warga yang udah teknologi, HP-nya udah canggih gitu, tinggal scan barcode, bikin surat ini Pak, oh, ini barcode-nya Pak kalau bikin surat ini gitu kan, gitu ya. Saya nggak ajarkan sih cara bikin barcode-nya ya. Nah, kalau besok-besok mungkin kalian ada seminar besar kayak gitu ya. Seminar besar, kemudian kalian ditugaskan untuk membuat sertifikatnya. Nah, kalian pakai cara seperti ini gampang ya. Bikin sertifikat digital. Jadi kalian tinggal si pesertanya masukin nama ke Google Doc-nya, kemudian sertakan emailnya kayak gitu kan. Nah, itu secara otomatis akan terkirim gitu ya, akan terkirim ke emailnya. Jadi tidak perlu kita manual edit ininya. Nah, biar sistem yang ngatur. Nah, ini misalnya emailnya udah benar ya. Ada beberapa yang masuk. Nah, di sini juga secara otomatis akan ada ini ya, surat pindah puput. Nah, ini kan penamaannya tadi. Ini penamaannya tadi kan ada surat pindah nama orangnya, surat pindah nama orangnya, kan ya. Kira-kira udah masuk nggak di emailnya? Kalau emang tidak ada ya udah kita run saja. Udah Pak. Udah ada ya, puput udah masuk emailnya ya. Jadi seperti itu. Sudah Pak. Jadi seperti itu sistem kerjanya ya. Nah, jadi besok kayak gitu ya, bikin surat.
yang digital kayak gitu ya. Jadi kita tidak bisa mungkin warganya harus ngantri bikin surat kayak gitu di kantor desa, ya tinggal di scan saja gitu ya. Nah, kira-kira dapat ya emailnya ya. Sangat gampang sekali ya. Nah, ini contohnya yang sudah jadi, akan terkirim misalnya ke Puput. Nah, akan terkirim seperti ini ke Puput ininya, suratnya. Nah, ke Puput akan terkirim seperti ini. Tapi ini kalian diatur-atur aja ya, mungkin saya kurang rapi, diratain tengah saja gimana penulisan surat yang bagus dan benar ya.